Jadi semua hal yang kita bayangkan hari ini itu bisa berubah ketika sistem internasional mulai menghitung apakah Indonesia masih bisa ditempatkan sebagai bagian dari negara-negara beradab secara politik, secara demokratis. Bagaimana misalnya kalau November nanti ada perubahan politik di Amerika, lalu partai pemenangnya mulai menuntut semacam keterbukaan, potensi Indonesia diadili karena melakukan bribe, penyuapan perusahaan-perusahaan Amerika misalnya, kan itu semuanya potensial untuk dijadikan bahan analisis ke depan, dan di mana Anies berfungsi di dalam keadaan itu. Jadi saya ingin ajukan itu sebagai satu proposal untuk melihat politik Indonesia di dalam kondisi kedaruratan. Tentu banyak orang akan bilang darurat di mana? Oh iya, semua orang menekan darurat di mana karena mencegah Jokowi itu lengser secara secara berbahaya. Dan goncangan-goncangan di runway itu kan masih terlihat. Jadi Pak Prabowo juga tentu menilai dengan cara yang sangat taktis apa yang akan terjadi kalau social unrest ini berlanjut sampai kira-kira 2 minggu ke depan. Itu soal kritisnya. Jadi artinya ini setelah ada kepastian bahwa Anies tidak ikut pilkada, kita bisa simpulkan Anies itu sampai setidaknya 5 tahun ke depan itu tidak akan terlibat dalam politik formal. Nah, sebaiknya yang dilakukan balik kampus atau apalagi atau mempersiapkan partai misalnya. Ya, kita bisa mulai pastikan bahwa Anies tidak ada di dalam sistem politik formal. Jadi pertanyaannya, kenapa Anies tidak ada dalam sistem politik formal? Kita udah jawab tadi. Sekarang yang harus diajukan sebagai pertanyaan baru, apa peran Anies di dalam sistem politik informal? Kan itu misterinya sebetulnya tuh. Jadi kita balik lagi pada prinsip yang bahwa politik itu bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Apa yang impossible misalnya? Seolah-olah transisi ini akan mulus, yaitu mesti juga kita anggap kalau terjadi hal yang sebaliknya, apa yang mau dilakukan Anies. Jadi poin-poin ini yang harusnya mulai dipersiapkan oleh Anies supaya dia punya semacam think tank untuk tumbuh atau melejit kembali ketika keadaan itu dalam kondisi impossible. Jadi itu intinya tuh. Jadi politik adalah seni untuk menemui sesuatu yang tidak mungkin tuh. Kalau yang mungkin ya udah dikalkulasi oleh PDIP, dikalkulasi oleh Pak Prabowo, dikalkulasi oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi semua yang mungkin itu sudah dihitung oleh masyarakat politik di wilayah transaksi formal, yaitu pencalonan yang dasarnya adalah tukar tambah, kekuatan elektabilitas antar partai. Yang tidak dihitung adalah kalau terjadi keadaan yang sebaliknya tuh. Kalau terjadi keadaan yang mungkin menimbulkan semacam kecemasan baru pada publik Indonesia, dan keadaan itu yang bisa dijadikan alasan Anies untuk muncul kembali sebagai pemimpin di wilayah informal. Jadi itu sebetulnya harus dipersiapkan oleh Anies dan timnya.